Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sehat semua. Insya Allah di masa pandemi harus semakin disiplin di dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdisiplin ya, untuk bisa keluar dari penjajah. Nah, ternyata penjajah itu apa? Menyingkirkan penjajah, ini tema utamanya. Di sini ada logo beragam media sosial dan memang kebanyakan orang agak sulit sekarang lepas dari media sosial ini. Ada yang positif, bisa dapat keuntungan dengan jualan, macam-macam lah ya, manfaat yang bisa dia sebarkan kepada banyak orang. Tapi ada yang hanya jadi penikmat. Nah, ini mungkin yang sedang disorot, bagaimana kita tidak sekedar menjadi penonton di media sosial, tapi juga bisa menjadi orang yang menghadirkan konten-konten yang menarik, bernilai dakwah di dalam kehidupan kita di permedia sosial. Jika tidak, maka betullah kita dijajah oleh media sosial itu. Ada sebuah jabaran menarik. Waktu itu beliau adalah rektor Universitas Islam Antasari di Banjarmasin. Saya lupa namanya, dokter siapa ini, profesor dokter siapa. Beliau mengatakan media sosial itu didesain dengan sebuah skenario yang begitu luar biasa, dengan mengedepankan aspek-aspek psikologi, sehingga ketika orang membuat status, dia tidak akan bisa berlama-lama ya untuk tidak segera melihat status itu. Kenapa? Karena begitu status dibuat, di sana ada likes, ada komen, ada share. Tentu kita ingin melihat berapa orang yang like status kita, berapa orang yang komentar gitu, dan siapa yang harus dibalas komentarnya, di likes dan seterusnya, termasuk berapa orang yang membagikannya. Jadi selalu ada untuk kemudian kita rindu ya, dalam tanda kutip, membuka media sosial itu sendiri. Kemudian di majalah Hidayatullah Januari 2021 ini ada Doni Kris Supriyono. Beliau bercerita tentang bagaimana bangkitkan bisnis di era pandemi. Di sini diceritakan bahwa ternyata semua prediksi tentang wabah ini tidak ada yang valid, dalam pengertian pada Maret 2020 diprediksi akan berakhir pada Mei puncaknya dan seterusnya, dan sampai hari ini justru COVID masih terjadi di mana-mana, dan semoga memang segera berakhir ya, mudah-mudahan segera berakhir sehingga semua bisa normal. Kemudian ada ulama dan godaan harta penguasa. Sisi yang menarik, ternyata ulama-ulama terdahulu itu ada yang selain dia memang menjalankan misi dakwah dan tarbiyah untuk mencerdaskan masyarakat, sebagian ulama-ulama kita itu ada yang sambil ngajar dia bekerja sebagai penjahit, ada yang bekerja dengan memanfaatkan wakaf-wakaf produktif dan seterusnya, sehingga memang kebanyakan ulama besar pada masa Islam Jaya ketika itu mereka tidak hidup dengan cara mengambil upah dari profesi mengajarnya itu. Luar biasa. Dan menurut saya, orang muslim yang ingin menjadi baik wajib membaca bacaan baik ini ya, wajib dalam pengertian berusahalah sungguh-sungguh, tidak wajib dalam pengertian fikih ya nanti bisa macam-macam nanti tafsirnya. Kemudian vaksin COVID-19 harus halal dan thayyib, wajib ya kan. Kemudian efek samping sekolah daring, kayak apa sih efek sampingnya? Ya mungkin sebagian kita sudah merasakan, tapi di sini juga ada ulasannya bagaimana sebenarnya melihat pandemi ini bagi keluarga. Ini ada laporan khusus. Ini ada ungkapan Ida S. Widayanti bahwa adanya pandemi ini seharusnya membuat orang tua bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat mendidik anaknya sepenuhnya. Nah, pertanyaannya, selama ini bersyukur enggak itu? Atau justru banyak masalah atau banyak pekerjaan yang justru terbengkalai dengan alasan pandemi itu. Dan yang menarik di sini bahwa pendidikan itu harus melahirkan adab, tapi itu butuh proses. Ini kata Dr. Muhammad Ardiansyah, dan memang prosesnya tidak instan. Tidak bisa kita mengirim anak pada guru lalu sorenya ia menjadi beradab. Memang proses panjang. Oleh karena itu pendidikan, tarbiyah, termasuk mengenalkan anak-anak kita, remaja kita di rumah dengan majalah ini juga bagian dari proses penting menghadirkan adab itu sendiri. Karena majalah ini menghadirkan hal-hal yang mungkin banyak media sudah tidak lagi mengulasnya, tapi di sini kita masih bisa temukan. Ini tadi ya, yang misalnya ulama yang menjahit, ya, ada yang jadi tukang kayu,
yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ja'far An-Najjar, hidup pada tahun 379 Hijriah, seorang periwayat hadis yang sikoh. Kemudian ada yang jadi penjahit seperti Abu Bisir Abdullah bin Ahmad An-Naisaburi. Ulama ini dikenal doanya dikabulkan sehingga orang-orang datang ke tokonya untuk meminta doa. Ia tidak makan kecuali dengan hasil jerih payahnya sendiri. Wah, keren banget. Makanya kalau ada ulama hari ini bisa seperti itu, oh dahsyat sekali. Dia insya Allah akan menjadi pencerah di tengah-tengah umat. Tapi kalau sudah lain-lain, ya memang godaannya tidak mudah ya. Abu Nuaim pernah berkata, mereka mencelaku karena aku mengambil upah, sedangkan di rumahku ada 13 manusia, namun tidak ada roti di rumahku. Luar biasa. Jadi pendapat ulama tentang upah dari mengajar ada di sini. Saya contohkan, saya bacakan saja. Mazhab Syafi'i itu membolehkan ya mengambil upah dari mengajar Quran dan lainnya. Tapi prinsipnya adalah semakin hari bersama majalah ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada Henry Tanjung dengan Outlook Wakaf 2021. Kemudian Hitah dari Ustaz Dr. Nasrul Haq, Tarbiyah dengan permisalan dalam Al-Quran. Jadi permisalan dalam Quran itu adalah ayat-ayat yang sesungguhnya memiliki banyak hikmah, pelajaran yang orang tua harus paham, sehingga bisa menjelaskan kepada anak-anaknya dan menjadikan permisalan itu sebagai salah satu metodologi atau metode di dalam mencerdaskan putra-putri kita di rumah. Demikian sahabat, ulasan dari majalah Hidayatullah edisi Januari 2021. Tetap bersemangat, sekalipun Covid di mana-mana, semangat kita untuk menjadi muslim yang baik, yang berliterasi tingkat tinggi, harus terus kita tingkatkan bersama majalah Hidayatullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.